pimpinan dipastikan membutuhkan koordinasi yang baik dan efektif. Ya, tanpa hal itu mustahil roda organisasi akan berjalan dengan optimal. Besaran koordinasi akan menentukan efektivitas organisasi. Organisasi kecil tentu akan berbeda tingkat kebutuhan koordinasinya jika dibandingkan dengan organisasi besar. Untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan koordinasi suatu organisasi, maka setidaknya kita bisa menggunakan ukuran aktivitas organisasi dan ukuran serta jumlah unit yang dilibatkan. Berikut adalah beberapa penyesuaian koordinasi dalam organisasi. Oke. Jadi, kalau kita membahas mengenai ini, asumsi kita adalah sudah ada koordinasi di dalam organisasi, tapi kemudian kita mau melakukan aktivitas penyesuaian untuk koordinasi tersebut. Nah, untuk bisa melakukan aktivitas penyesuaian, ada 3 langkah yang dia tawarkan di situ. Yang pertama adalah porsi dasar koordinasi. Itu seperti ngecek awal mengenai proses koordinasinya itu seperti apa. Bagaimana wewenangnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana rantai komandonya, ngecek awal. Kemudian poin yang kedua adalah meningkatkan daya potensi koordinasi. Jadi dari koordinasi yang sudah dicek itu berusaha untuk ditingkatkan lebih baik lagi aktivitas koordinasinya. Kemudian yang ketiga, mengurangi kebutuhan koordinasi. Semisal dirasakan memang koordinasi itu terlalu berlebihan sehingga justru mengakibatkan ketidaklincahan orang-orang dalam bekerja, maka koordinasinya justru ada yang dipangkas. Sehingga sering kan kalau misalnya manajemen sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dia mau mengefektifkan pekerjaannya, justru yang manajer level di tengah itu dihilangkan dengan tujuan untuk memotong aktivitas koordinasi. Jadi kembali ke poin pertanyaannya Mbak Sulastri, apa yang dimaksudkan dengan porsi dasar koordinasi itu sebenarnya adalah untuk ngecek awal mengenai proses koordinasi yang ada sehingga proses pengecekan tersebut sangat efektif untuk bisa diterapkan di dalam organisasi-organisasi mengenai kondisi tersebut. Ada masukan dari teman lain? Jadi di dalam koordinasi yang masih sangat di organisasi yang sangat sederhana dengan adanya kewenangan, tanggung jawab dan rantai komando yang sangat sederhana, nah itu sebaiknya di situ dicek dulu deh apakah sudah benar atau belum. Kalau memang ternyata belum benar, maka aktivitas penyesuaian selanjutnya yang bisa dilakukan adalah apakah itu akan memperbaiki itu aktivitas kedua ataukah kemudian yang akan ketiga untuk memangkas level koordinasi tersebut. Jadi bisa disebutkan sebagai peringkasan koordinasi ya Bu. Kalau sudah mau ngeringkas dan belum itu maka sudah ke itu Mbak peningkatan daya potensi koordinasi. Kalau diringkas itu justru dikurangi ya. Maka yang ketiga mengurangi kebutuhan koordinasi. Porsi dasar koordinasi itu hanya ngecek porsi dasarnya. Kalau organisasinya masih sangat sederhana, itu standar porsinya semacam apa? Standar kewenangan, standar tanggung jawab, standar rantai komandonya itu semacam apa? Nah, porsi dasarnya itu yang baru dicek. Dia belum melakukan aktivitas untuk membesarkan ataupun untuk menyingkatkan. Dia baru ngecek persamaan dasarnya, porsi dasarnya di dalam organisasi itu. Itu ya yang dimaksudkan tahapan itu. Ada feedback dulu? Pendekatan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi ketika tuntutan organisasi terhadap koordinasi belum begitu tinggi. Ya, organisasinya masih kecil, kemudian kita bisa ngecek dari porsi-porsi dasar yang sudah diaplikasikan di situ. Ya kan? Kemudian kalau kita sudah bisa memahami mengenai porsi dasarnya tersebut, kita ngecek dulu deh. Porsi dasarnya itu sudah sesuai atau belum dengan organisasi yang sebenarnya ingin kita capai.
Nah, kalau emang sudah sesuai, maka kita tidak perlu melakukan aktivitas penyesuaian. Kalau belum